Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Devullah dari IF10K dengan nomor NIM 22111102040. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview tentang implementasi EI pada pada yang sudah diterapkan di penelitian yang sudah berjalan di Indonesia dari mulai AI pendidikan sampai AI era industri. Nah, untuk pembahasan materinya sendiri kita mulai dulu dari apa itu AI. AI itu Artificial Intelligence. Jadi AI itu adalah sebuah komponen yang dirancang, yang diciptakan dan diprogram oleh manusia dan diimplementasikan kepada sebuah objek. Objeknya itu bisa berupa robot yang langsung ada fisiknya maupun uh, chatbot atau berupa pencaharian yang lebih canggih. Misalnya apa? Kita mulai dari pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu bisa dikatakan sudah ada kemajuan di bagian AI berupa mata pencariannya itu disebutkan dengan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini diprogram oleh manusia yang isinya itu uh, mengisi data-data dari tahun-tahun yang udah diupload. Kalau nggak salah itu batas maksimal data yang akan ditampilkan kalau yang saya baca terakhir tuh 2022. Mungkin sudah diupdate sekarang 2023 mungkin ya teman-teman. Nah, jadi AI di dunia pendidikan itu si artificial intelligence itu udah berkembang di pendidikan. Nah, ChatGPT itu apa sih? ChatGPT itu fungsinya untuk mencari entah itu kita perintahkan misalnya membuat jurnal atau membuat pertanyaan atau mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, dia itu bisa menjawab. Misal, saya perintahkan dia untuk membuat codingan dengan program yang saya pengen, misalnya seperti ini. Tolong buatkan program dari bahasa pemrograman Java tambah-tambahan atau logika kalkulator. Maka dia akan membuat codingan Java itu berupa source code yang kita inginkan. Si kalkulator itu logika itu akan muncul. Nah, itu sungguh berkembangnya di era pendidikan ini. Jadi sangat disayangkan apabila tidak digunakan dengan baik dan tidak dimanfaatkan dengan se apa namanya tuh sebijak-bijaknya. Itu sangat disayangkan sih buat anak generasi muda yang terutama kayak kita-kita nih tidak menggunakan itu dengan baik. Padahal tuh bisa di era pendidikan ini si ChatGPT ini bisa digunakan membuat AI dalam AI gitu. Kalau misalnya bisa apa enggak bisa, tinggal kalian perintahkan, nanti kalian bikin programnya sendiri. Entah itu pakai Python atau pakai C++ atau pakai Java. Kita bisa bikin web nggak kak dari ChatGPT? Bisa. Misalnya kalian pakai PHP, itu kita request dengan ukuran sekian 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 dengan template yang begini begini begini, maka dia akan membuat program. Si PHP ini akan ChatGPT ini akan memunculkan program PHP yang kita pengen. Nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai gimana kak? Itu bisa kita perintahkan lagi. Ini salah, ini benar. Itu bisa kita perintahkan gitu. Itu tinggal kita perintahkan apa yang kita mau. Jadi AI itu kayak manusia. Nah, jadi tapi akan tetapi beda, sama tapi berbeda. Maksudnya gimana tuh? Sama itu kemampuannya itu dirancang seperti pemikiran dan data-data yang diisi dari manusia. Bedanya apa? Bedanya ya jelas itu yang diciptakan oleh manusia, sedangkan kita ciptakan dari ya sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau dalam agama saya ciptakan dari yang maha kuasa, seperti itu. Nah, kalau di era industri itu kayak gimana sih mas gitu? Kalau di era industri itu ada namanya robot yang udah diprogram dari mulai
apa namanya, masak, terus packaging, terus sampai ngemas, sama aja ya berarti ya, pengemasan, itu udah diprogram. Misalnya apa gitu kan, misalnya kemarin saya habis dari apa namanya perusahaan sari roti itu, ya dari apa namanya sendiri teman-teman nggak akan asing ya. Sari roti itu dia udah memiliki robot yang hampir karyawan itu setengah persennya itu udah dikuasain sama robot. Jadi dari mulai adonan itu ada apa namanya ya masih manusia buat nuangnya itu si tepungnya itu. Tapi nanti ketika mengaduknya, menggilingnya itu udah menggunakan si robot yang udah diprogram itu. Jadi dia akan mengaduk kayak kerjaannya ngaduk sampai program yang ditentukan, misalnya di program mengaduknya itu 1 jam, maka dia akan mengaduk terus 1 jam. Kan kalau manusia capek ya, lama-lama capek, pegel. Nah, kalau robot tuh konsisten gitu. Nah, habis diolah seperti itu, lanjutnya ada manusia yang eh, menggiring apa adonan yang udah diaduk itu ke bagian oven. Nanti yang oven itu siapa? Ya robot juga. Habis di oven akan rolling menggunakan mesin roller itu ke arah bagian packaging. Jadi tuh udah nggak diantar lagi tuh. Nah, harusnya kan yang tadinya bisa menerima lowongan pekerjaan dengan jumlah yang kapasitas karyawan yang banyak, tapi dengan adanya robot ini bisa menggantikan jumlah karyawan. Sebenarnya kalau dibilang sangat mengancam buat pekerjaan kedepannya, eh, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Iyanya kalau kita tidak pintar-pintar apa namanya memanfaatkannya itu, maka itu akan bisa mengancam diri kita. Tapi kalau kita pintar mengancam apa namanya eh, memanfaatkannya, maka itu akan menjadikan sumber mata pencaharian uang kita. Gitu. Nah, lanjut lagi ke perusahaan sari roti itu setelah di rolling ke bagian tadi dari bagian apa namanya oven, rolling ke bagian packaging. Nah, itu ada mesin pressnya juga tuh. Jadi plastiknya itu disiapin semua. Nah, jadi begitulah dari kesimpulan dari saya ya. Yang pertama itu tentang dunia pendidikan dari ChatGPT, kemudian di era industri itu di bagian eh, mesin-mesin yang udah diciptakan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, ayo dari sekarang kita harus terus semangat belajar di apa namanya era yang sangat mendukung ini, harus terus mengembangkan diri, jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.